Ya teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang perubahan yang kita buat di chamber kita yang tadinya menggunakan sistem 5 chamber, kita ubah menjadi 4 chamber karena kita butuh satu chamber biologis yang besar untuk kita akan gunakan cutness di situ. Videonya ini sebenarnya sudah video lama tapi masih kita simpan sebagai acuan kalau ada kerusakan nanti di chamber kita. Oke, bagaimana prosesnya kita ikuti ya. Ini untuk pertama-tama kita di sini hancurkan dulu semuanya pembatas antar chamber, mulai dari chamber pertama sampai terakhir. Di sini kita juga mempersiapkan saluran yang baru untuk pipanya, karena pipa backwash yang awalnya itu kita tanam terlalu dalam ya. Jadi ini kita harus cor lebih tebal lagi nanti, supaya pipa yang baru kita tanam ini benar-benar tenggelam nanti. Jadi bisa kita bilang untuk chamber 2, 3, dan 4 nya nanti itu ada penambahan ketinggian sekitar 8 sampai 10 cm. Ini kita cor. Sedangkan di chamber 1 itu nggak ada perubahan ya, dia tetap dalam karena dia itu ada saluran pembuangan dan vortex. Jadi kita nggak bisa cor di chamber 1. Kelihatan ya? Sebenarnya itu semi vortex lah ya, tapi dia betul-betul kita bikin melengkung karena memang untuk pengendapan. Ini bisa kita lihat di sini pipa backwash yang baru kita cor, kita pastikan dia corannya padat ya. Dan teman-teman juga udah lihat di sini ya, ini bekas tembok yang lama. Ini temboknya udah kita plester, aci, dan amplas ya. Jadi dia ini kalau misalnya mau kita bikin tembok baru nanti antar chambernya sebagai pemisah antar chamber, dia tuh udah nggak ada masalah. Kemudian untuk bagian lantainya sendiri, ini kita pastikan ya kemiringannya itu memang mengerucut ke lubang backwash. Jadi jangan sampai nanti airnya justru malah menggenang gitu, karena di bagian lubang pipanya itu lebih tinggi daripada di bagian dasar chambernya yang lain. Drumdecknya nanti tipis dong Bang. Apa? Drumdeck tipis aja. Drumdeck, pokoknya drumdeck full nanti ini. Pak, di situ aja. Itu pemiringannya kok udah tuh? Apa? Pemiringannya Bang. Kenapa? Udah kok aku. Ini miring banget udah. Udah ya? Biasanya nggak kelihatan. Ya, aku lagi anjir. Oke, setelah ini kita cor, nanti kita tunggu dia sampai kering 1 sampai 2 hari, baru setelah itu kita rapikan ya. Ini kita amplas, kita hancurin beton-beton yang menonjol, nanti kita amplas ulang lagi setelah halus. Pasirnya, batu-batu kita bersihkan, kita sapu. Jangan sampai ada bagian yang menonjol yang nantinya mengganggu pada saat proses aplikasi damdek. Ini bagian yang kita damdek cuman bagian dasarnya aja. Untuk bagian temboknya karena udah ada lapisan anti bocornya, jadi tidak kita lapisi damdek lagi ya, karena pori-porinya itu udah ketutup gitu. Jadi udah cukup lah pakai si no drop yang di awal. Dan karena ini kita merekam sendiri dan kerja sendiri, jadi nggak semua pekerjaan bisa kita dokumentasikan ya, tapi kita berusaha menjelaskan sedetail mungkin apa yang udah kita kerjakan di kolam kita. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengaplikasian damdek. Ini di sini ada cara pemakaiannya ya. Yang pertama itu kita pembersihan area yang mau di waterproof. Yang kedua, jika ada lapisan waterproofing yang lama itu harus dikupas dulu sampai bersih. Nah itu makanya kita untuk bagian yang udah di waterproof itu kita nggak kasih lagi, karena memang udah nggak akan meresap di situ karena pori-porinya sudah tertutup sama lapisan waterproofing yang lama. Ini kita bisa lihat di sini untuk medianya sendiri ada dua ya. Yang pertama yang kiri ini liquid, sedangkan yang kanan ini semennya. Perbandingannya 2:1, jadi kemasannya itu udah kemasan semi-semi jadi lah, hanya tinggal dicampur aja, diaduk.
jadi dia 2:1 ya. Untuk liquidnya 800 gram, sedangkan semennya sendiri 400 gram. Di sini untuk pencampurannya dibuat kita masukkan secara perlahan. Oke, sampai semuanya sudah dituang, baru nanti kita aduk. Ini sebenarnya seharusnya sambil diaduk ya, jadi sambil dituang sambil diaduk. Ini karena kita pegang kamera jadi agak susah ya. Ini kita jadinya tuang, aduk, tuang, aduk, tuang, aduk. Sebenarnya kita tuang perlahan-lahan, terus kita aduk terus sampai dia larut, sampai nggak ada bagian semen yang menggumpal. Setelah teman-teman pastikan dia teraduk merata sampai dia nanti halus, baru nanti kita kuas ya, pakai kuas yang halus. Pastikan kuasnya kuas halus, diaplikasikan secara merata, satu lapis saja cukup. Nah, kalau kita di sini kita pakai untuk bagian dasarnya aja ya. Di sini kita nggak videoin proses ketika kita mengaplikasikannya ya. Pokoknya ya kayak teman-teman kalau lagi ngecat biasa deh, pakai kuas. Ya udah gitu doang. Kalau itu udah selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya nanti. Jadi setelah ini kering, kita biarkanlah dia kering 1 harian boleh. Dan setelah kering kita bisa lanjut untuk pemasangan bata dan saluran pipa antar chambernya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini kita proses pemasangan bata antar chambernya sudah berjalan setengah jalan. Nah, biasanya pada saat pemasangan bata itu tidak terpasang betul-betul sempurna dan menutup semua ruang. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus mengisi rongga-rongga dengan semen supaya tidak ada lagi rongga yang nantinya akan mempermudah kita saat kita mengaplikasikan waterproofing di temboknya ini. Di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman ya, ini kita pasang paku pada saat pemasangan bata. Jadi setiap kita pasang bata itu kita paku. Nah, tujuannya biar pada saat pengerjaan seperti ini dia udah lebih stabil gitu. Dan nanti di kedepannya juga temboknya ini nggak goyang ya, nggak rubuh ketika kita menginjak, karena kita kan bakal sering lalu lalang di atas kolam ini. Nah, terus di bawah juga teman-teman lihat ya, di situ kita taruh kardus, itu kita buat nutup pipa yang ada di bawah biar dia nggak kemasukan semen. Oke, setelah pemasangan bata dan waterproofingnya selesai, ini kita lanjut untuk membersihkan semua bahan kimia dan racun-racun yang berbahaya untuk ikan kita nanti. Di sini kita bersihkan pakai larutan PK. Nah, di sini kita coba sekalian tes chambernya, kan kolamnya tadi sudah beres ya. Jadi chambernya ini kita tes, takutnya ada kebocoran. Jadi chambernya kita isi air penuh, kemudian kita nyalakan pompa dari chamber 5 dan dia kita tarik pipa nih dari atasnya kembali ke chamber 1 sekalian untuk coba sistemnya. Di sini ada untuk saluran air bersih, kemudian ini untuk overflow, untuk pembuangan. Jadi dia kalau udah setinggi ini nanti airnya akan keluar sendiri lah. Nanti ini kita akan atur lagi ketinggiannya. Di sini kita lihat chambernya yang ketiga ini besar ya, dan di situ udah ada aerasi, udah ada tempat pengaturannya. Nah, jadi satu untuk pengendapan, kedua untuk mekanis, ketiga adalah filter biologis, dan terakhir adalah lampu UV. Untuk proses pembersihan ini minimal dilakukan 12 jam ya, dan kalau bisa itu airnya bersirkulasi. Sambil menunggu kolamnya siap, ini kita lihat sculptness yang sudah kita persiapkan untuk chamber biologis kita. Sebetulnya kalau dihitung dari ukuran chamber kita, itu kebutuhannya sekitar 25-30 kilo, tapi di sini kita pakai 10 kilo dulu. Penambahannya bisa di kemudian hari nanti menyesuaikan dengan kebutuhan ikan di kolam kita. Dan untuk jenis sculptness yang kami pilih adalah sculptness K1 Plus karena dipercaya sebagai media terbaik untuk pengolahan air, untuk pengolahan air limbah, atau sebagai media biologis untuk kolam. Jadi sculptness ini adalah moving bed biological reactor. Jadi dia karena pergerakannya dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Bakteri-bakteri yang sudah mati nanti akan terlepas dan yang baru akan berkembang di situ. Kemudian sculptness ini minim perawatan ya. Jadi nggak salah ya kalau sculptness ini dibilang sebagai media filter biologis terbaik. Dan teman-teman harus ingat ya, untuk media biologis sculptness ini tidak perlu dibersihkan seumur hidup. Jadi kalau dia udah ada di kolam kita
cukup dijaga aja untuk tidak terkontaminasi bahan kimia, tidak terkena larutan pK seperti ini, atau jangan terkena sinar matahari ketika dia menjadi media filter biologis di kolam kita. Oke, kira-kira itu aja yang bisa kita bagikan untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.